Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Ainun Hafida. Di sini saya akan membuat vlog singkat mengenai riset akuntansi keperilakuan yang berhubungan dengan audit. Nantinya saya akan mewawancarai seorang narasumber yang merupakan junior audit di salah satu KAP di Surabaya untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai proses audit. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu rekan saya yang bergabung di salah satu KAP di Surabaya. Silakan Mbak perkenalkan dirinya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ika Nova Andriani dan saya merupakan junior audit di salah satu KAP yang berlokasi di Surabaya. Nah, sebagai junior audit, Mbaknya di sana menangani hal apa saja kalau boleh tahu? Jadi di junior audit sendiri itu biasanya melakukan audit di lapangan. Nah, sebelum melakukan audit di lapangan itu biasanya waktu di kantor itu bisa melakukan pemeriksaan kertas kerja atau melakukan persiapan kertas kerjanya buat audit di lapangan. Kemudian dan juga ada sampling buat persediaan, kemudian fisika sertifikat juga, kemudian membuat surat konfirmasi bank, surat konfirmasi piutang, utang. Nah, untuk junior audit ya Mbak sendiri, kalau Mbaknya sendiri ada kesulitan nggak sih untuk tugas-tugasnya? Mungkin untuk kesulitannya itu waktu berada di salah satu klien yang misal kliennya itu baru menggunakan jasa KAP kaminya. Jadi pertama kali waktu mengaudit di lapangan tersebut itu kita pastinya membutuhkan adaptasi langsung ya, dengan adaptasi lagi kan, kayak seperti orang-orangnya itu siapa aja, bagaimana strukturnya, bagaimana, kemudian juga tata letak bangunannya juga gimana gitu. Nah, untuk menghadapi klien-klien yang seperti itu, Mbaknya solusi apa yang dilakukan agar klien itu bisa bisa bekerja sama dengan baik dengan kami gitu? Mungkin sebelum kita melakukan audit secara langsung di lapangan, biasanya kan dari pihak klien itu mengirimkan berkas-berkasnya ya, seperti laporan keuangannya dan juga pasti juga mengirimkan struktur organisasi dari perusahaan tersebut. Nah, mungkin dari struktur tersebut kita bisa memahami, oh berarti klien ini tuh strukturnya gini gitu. Jadi agar kita bisa lebih memahami lagi kliennya. Selama menjadi junior audit di sana, apakah Mbaknya pernah melakukan audit di salah satu perusahaan besar atau perusahaan swasta gitu? Kebetulan untuk ranah dari KAP kami yaitu mengenai rumah sakit atau puskesmas yang ada di Jawa Timur. Pengalaman Mbaknya nih untuk jadi junior auditor, pengalaman apa sih yang didapat dari yang pernah di rumah sakit itu, terus di salah satu klien tadi gitu, apa aja? Untuk pengalamannya, ya. Nah, mungkin waktu cek visit aset tetap itu kan pasti kita keliling ya, dari ruangan IGD, kemudian poli umum, kemudian ruang ICU, bahkan sampai ke belakang-belakang rumah sakit. Nah, itu biasanya waktu ngaudit ngecek ambulans, nah itu kan pasti di belakang. Nah, di situ kita melewati depan ruang jenazah gitu. Terus kemudian waktu mengaudit di ruang ICU itu juga kebetulan ada orang yang baru meninggal juga. Jadi kayak gimana? Oke. Tapi untuk laporan keuangan atau apapun itu tidak ada masalah ya, maksudnya Mbaknya bisa mengatasi dengan baik gitu ya, walaupun ada suasana yang seperti itu ya. Nah, untuk yang terakhir nih, Mbaknya boleh memberikan pesannya gitu untuk kita buat orang awam, bagaimana langkah untuk menjadi seorang auditor atau junior auditor dulu seperti Mbaknya. Nah, baik, jadi kita sebagai akuntan
itu tentunya juga harus memahami penyusunan laporan keuangan tersebut sendiri, yaitu dengan standar akuntansi yang sudah berlaku. Kemudian untuk menjadi auditor kita juga harus memiliki sifat independensi atau tidak berpengaruh dari orang dalam atau gimana gitu. Kemudian harus jujur, adil, kemudian juga harus skeptis juga, karena kita harus juga punya sifat kecurigaan. Jadi kan kita kalau mengaudit jangan cuma langsung percaya gitu, pastinya kita kan juga harus menelusuri kembali lagi gitu. Baik Mbak, terima kasih buat pengalaman dan pesan-pesan yang diberikan. Kesimpulan dan riset akuntansi keperilakuan ini yaitu menggunakan paradigma interpretif, yang mana paradigma interpretif segala sesuatunya dilihat langsung dari aktor yang terlibat, berusaha menjelaskan dan menyelesaikan realitas sosial langsung dari sumber yang bersangkutan. Seperti yang telah dikemukakan oleh narasumber saya tadi, bahwa apabila terdapat klien yang tidak dapat kooperatif dalam kerjasamanya, maka sebelum melakukan audit, mereka biasanya mengirimkan struktur organisasi perusahaan beserta laporan keuangannya. Nah, dari berkas tersebut, para auditor bisa memahami bagaimana karakter dari para kliennya, sehingga mereka bisa menyesuaikan keadaan agar kerjasama mereka dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pada paradigma interpretif selalu melihat dengan cara pandang yang tidak hanya pada satu sisi saja, melainkan dari berbagai sisi, dengan cara berkonsep, aturan, step by step untuk meyakini apa yang kita lihat. Seperti halnya pada proses audit, para auditor dituntut untuk memiliki sifat jujur, adil, independensi, atau tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, serta harus memiliki sifat skeptis atau rasa curiga. Jangan mudah percaya dengan apa yang dikemukakan dan ditujukan oleh orang lain. Semuanya harus diselidiki berdasarkan aturan yang berlaku untuk menghindari kecurangan dalam proses pengisian laporan. Hal ini dibutuhkan dalam setiap prosesnya agar tujuan dalam proses audit dapat terlaksana dengan efektif. Sekian vlog singkat saya tentang riset akuntansi keperilakuan yang berhubungan dengan audit. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.